tunjukkan di live TikTok itu tidak pernah dijual dan sudah 2 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada. Jadi makanya dari pihak Ibu SS datang ke rumah makan Suwarti untuk menanyakan dari mana dia dapat produk itu. Artinya membantah yang beredar itu di review apa gimana? Iya. Iya, produk yang udah hampir 2 tahun nggak diperjualbelikan, tapi tiba-tiba ada gitu. Jadi kita cuma mau menanyakan dari mana itu asal usulnya. Gimana respon dari dokter ketika itu ditanyain asal usul terkait produk yang udah nggak? Dia tidak menjawab. Nggak menjawab. Beliau tidak menjawab. Tidak menjawab. Tujuan kita pada saat kita datang ke rumah makan berpokok Suwarti. Tujuan kita datang sana tidak ada sama sekali maksud untuk bersekusi atau yang lain ya. Kita jelas datang ke sana, kita ingin menanyakan asal usul produk itu dari mana. Sementara dari pihak SS, dari pihak kita sendiri kita sudah hampir 2 tahun tidak memproduksi produk itu. Ya, jawabannya simpel ya. Kalau memang ada ya katakan dari mana. Sudah, ini kan perkara kriminal. Nggak boleh ditutup-tutupin dong. Kita juga garda terdepan. Kalau ada perkara kriminal ini, ayo kita basmi dong sama-sama gitu. Hasil daripada kita tidak membuahkan hasil, nah sehingga kita saling lapor lah gitu ceritanya. Artinya tadi di dalam pemeriksaan itu membantah juga ya terkait produk itu ya? Iya. Ada berapa orang tadi Bang? Mungkin Siapa aja yang diperiksa? Ada Arif Papanda, saya, suami, dan yang lain hari Senin ya? Hari Senin, 2 lagi hari Senin. Jadi sebenarnya begini teman-teman, itu bukan pemeriksaan, maksudnya penyidikan. Ini masih interview, wawancara, Klarifikasi ya? Masih Iya. klarifikasi. Masih interview, jadi belum sampai kemana-mana. Itu saja. Jadi ya masih interview. Jadi DAP-nya saja DA interview. Ya. Ada siapa aja yang diklarifikasikan tadi? Iya, ada saya, ada istri, dan Arif Papanda. Ada tiga. Tiga. itu masing-masing 25 pertanyaan semua atau gimana? Nah, saya beda-beda. Beda-beda. Kan tergantung materinya. Ya. Tapi Ibu SS 25. Ya. Gitu. Mas Ella, sampai detik ini apa sih kerugian yang mungkin bisa kalau boleh diulang lagi ya sampai detik ini nih? Dokter itu apa sih? Soal kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Iya. Nah, imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak sangat merugikan kita gitu. Omset penjualan mungkin menurun atau gimana? Sangat. Sampai berapa persen mungkin turunnya? Ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lah gitu pada usaha kita. Kepercayaan Dampaknya konsumen ini seperti ada apa Bang? pengurangan dari karyawan kah nanti? Gimana? Dampaknya ini ada pengurangan karyawan? Ada pengurangan karyawan. Kita sampai pengurangan karyawan. Berapa? Ya, Berapa ada orang? aja. Dari tim produksinya atau dari produksi pabrik juga ya berdampak banget deh. Dari produksi pabrik kita berdampak, dari karyawan kita juga sangat terdampak, dan ini bukan hanya di kita aja, banyak juga di orang Juga lain, di perusahaan lain juga. di perusahaan lain juga. Bang, dari 3 pasal yang dilaporkan sesuai juga dengan kemarin sudah tadi ditanyakan segala macam, ada kabar yang tidak memenuhi unsur Bang? Oh, dia melapor bukan 3 pasal, 1 pasal saja, pasal 335. Dia menyatakan bahwa dia diperlakukan tidak baik, padahal itu tidak ada kejadian, hanya suara-suara yang semacam nanya, dapat dari mana lo, gitu aja, dengan nada tinggi. Sementara dia sangat bebas merdeka di situ, live, gitu loh. Jadi apa yang dilaporkan itu memang kami yakin tidak akan menjadi masuk ke penyelidikan atau penyidikan. Berarti intinya kesalahpahaman. Kasus yang pasal pelecehan seksual itu nggak pernah ada ya menurut dia? Enggak ada. Yang persekusi juga nggak ada. Yang persekusi, pengeroyokan juga nggak ada ya. Cuman perbuatan tidak menyenangkan yang mengancam karena suara besar waktu tanya dari mana produk itu segala macam. Yang mengarah kekerasan, padahal di situ nggak ada kekerasan sama Kita live. Dan kita live, saya live, dia juga live. Iya. Sama-sama lihat di situ nggak ada kekerasan. Semua ada videonya. Kasel, ini kan mau puasa nih besok, Iya. ya kan? Jadi tahun terberat nggak sih kan mungkin kasus ini udah lumayan lama nih. Udah lama banget. Gimana nih kamu
puasa menjalani menyikapinya kan tahun ini mungkin puasa dengan Ya nggak apa-apa lah, itu namanya juga hidup ya, nggak mungkin kita selalu hidupnya lurus aja, nggak apa-apa. Yang penting kita ini udah bulan puasa ya. Aku ucapin sama teman-teman juga mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah perbuatan, aku sama suami sama tim juga ya. Mohon dimaafkan ya semuanya ya. Kasel satu Bisa dong, diungkap, ini bisa memidanakan Doktif ini demi memperbaiki citra skincare-mu juga gak sih Kak? Mungkin untuk memperbaiki namanya gitu. untuk Mengembalikan nama baik gitu lah. Memidanakan Doktif itu. Niatnya seperti itu juga gak sih? Dia lebih, kita membedakan dia lebih bertanggung jawab aja sih dengan ucapannya gitu. Untuk mempertahankan kita kan ketika kita berucap kita harus berani bertanggung jawab lah, itu benar apa enggak. Artinya Doktif ini mereview produk sangat berpengaruh ya bagi Oh begini. Kalau tadi kita juga jelaskan bahwa dia bukan konsumen dari produk itu. Jadi Iya. dia tidak punya kapasitas menyatakan sebagai konsumen. Kedua, dia tidak punya legal standing untuk melakukan review. Dia tidak sebagai apa-apa. Yang punya wewenang kan BP POM. Jadi dia itu mengapa melakukan itu? Karena dia juga jualan. Itu masalahnya. Kak Sela mungkin sampai saat ini kan Kak Sela kan selalu dihujat dan diungkit-ungkit soal hutang 40M ke salah satu pabrik di Jogja. Mungkin tanggapan kamu seperti apa sih? Ya nggak apa-apa, Biarin pokoknya aja. hujatan itu anggap jadi doa lah, itu doa semua tuh, doa semuanya, pokoknya hutang ini, hutang itu jadi doa aja semuanya ya, amin. Tapi benar nggak sih ada hutang mungkin di salah satu pabrik? Setiap pembisnis pasti ada hutang, kapasitasnya apa gitu. Ini kan saudari NM selalu menyindir. Nggak jadi masalah, itu hak dia. Mau dia nyatakan itu hak dia, nggak jadi masalah. Mau dia katakan 40M, 1 triliun itu urusan dia. Iya Nggak ada nggak masalah sama masalah. kita itu. Kita soal tentang hutang piutang tuh kita sama sekali nggak keganggu. Yang namanya berbisnis ya utang tuh hal yang biasa. Ya, Pengusaha pastilah. manapun, ya negara aja ada hutang piutang, gitu aja. Bulan Ramadan ini jadi bulan baik. Ya, semoga bulan Ramadan ini Bulan menjadi barokah. bulan adem, ayam, Ya. barokah semuanya. Bulan barokah. Ya, membawa Ada keberkahan damai lah nggak sih, bagi semuanya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau dalam hati saya sudah memaafkan siapapun itu, mau itu Doktif, mau itu teman-teman yang lain yang menghujat, menghina, saya udah memaafkan. Lillahi ta'ala saya udah memaafkan. Tapi bisa- Kakak tadi juga barusan sudah dimaafkan ya Kak? Sudah, semuanya sudah saya maafkan, siapapun itu saya udah memaafkan. Cuman kan yang namanya kita kan ada proses hukum ya, kita harus jalani. Kita terlapor, kita yang melapor, kita harus jalan itu. Tapi kalau dari hati ke hati, lillahi ta'ala saya udah memaafkan semuanya. Pak bisa diungkap. Memaafkan bukan berarti kita meneruskan. Kan kita kan harus ikutin alur kan, ya. Memaafkan bukan berarti kasus hukum terputus ya Kak? Iya, karena kan udah jalan. Iya siap. Kak ini gandeng pengacara baru, Elsa Sharif udah enggak lagi atau gimana Kak? Iya. Kak Sela melihat orang duduk dan kamu tadi sudah Cabut aja Bang Ino kalau nggak bisa. Kita serahkan ya sama kita serahkan kemana kan? Ini kan mohon maaf lahir batin. Selamat puasa Kak Sel. Terima kasih Kak. Sahur. Selamat sahur. Kan jangan di Polda kan di rumah sesekali buka barang. Enggak. Iya. Kakak ini aturan malam taraweh bareng keluarga tapi ada di Polda gimana Kak? Bisa diungkapin nggak Kak? Mana? Oke? Mau? Oke? Silakan. Makasih ya Kak. Kak Sel. Ya. Hai. Gimana nih? Jangan aneh. Tadi juga aku sempat kaget ya karena yang kita datangin kemarin itu Doktif, tapi yang laporan kita Dokter Samira. Berarti satu orang ini punya dua identitas ya. Aku juga nggak ngerti seharusnya Dokter Samira ini bangga dengan gelar dokternya gitu. Maksudnya dia open ke publik aja kalau dia itu seorang dokter gitu, nggak perlu pakai dokter detektif kan. Dia tagline-nya menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat gitu ya. Seharusnya dia bangga dengan gelar dokternya, bukan memakai gelar dokternya untuk meminta uang sebanyak 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar kepada Dokter Reza.
dan itu juga membawa-bawa nama DPR. Nah, menurut aku sih DPR harus turun tangan untuk ngebantu polisi dalam menyelesaikan masalah ini, karena kalau enggak sih menurut aku patut dicurigai bahwa oknum DPR yang disebut sama si dokter Samira ini benar adanya. Itu aja sih. Kak Pangga tadi berapa pertanyaan nih? Aku ada berapa pertanyaan ya tadi ya? 5 pertanyaan aku. Apakah udah selesai atau ada berikutnya? Ada berikutnya nanti di hari Senin, karena tadi aku lebih memilih untuk tarawih dulu, jadi aku close. Ya udah, aku sambung di hari Senin. Oh, sudah balik lagi ya? Iya. Ada kendala nggak sih? Nggak ada kendala, semua lancar-lancar ya, karena ini adalah undangan klarifikasi, jadi kita cuma tanya jawab antara terlapor dengan penyidik. Melihat kali ini sih, sampai hari sekarang Senin tetap ketemu nyinyirin NM Kak Sela gimana sih? Apa ya? Udah fokus aja sama tersangkanya dia, jangan nyinyirin orang mulu ya. Tanggapan Bang NM belum ditahan gimana? Tanggapannya tanggapan kamu? Kita percayakan kepada polisi aja. Kita percayakan kepada polisi aja. Di sini saya yakin bahwa polisi akan tegak lurus dalam masalah ini. Ya. Kak Panda kemarin kecewa? Hah? Ada rasa kecewa? Enggak ada rasa kecewa sih. Pengennya seperti apa? Hah? Ditahan apa gimana? Itu kan semua dari polisinya ya. Itu wewenang polisi untuk nahan atau enggak nahannya. Yang penting status dia sekarang sebagai tersangka. Berarti udah memenuhi bukti ya. Gitu ya semuanya ya. Makasih. Oke, terima kasih. Dah, selamat berpuasa. Selamat puasa.